Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, adalah untuk mempersiapkan diri kita masing-masing supaya kita benar-benar layak untuk diangkat ke awan-awan pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing karena tidak ada orang yang akan mempersiapkan kita. Bahkan Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita menjelang kedatangannya kembali. Jadi itu adalah tugas kita masing-masing. Tugas gereja Tuhan dan tugas semua anggota gereja Tuhan, jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus pada akhir zaman. Salah satunya adalah dengan melihat kembali dan mengkoreksi kembali. Apakah selama ini yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus itu sudah benar atau belum? Karena mungkin ada hal-hal yang kita anggap kecil dan sepele, tetapi itu adalah suatu hal yang serius yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Tapi ternyata mungkin kita belum melakukannya, bahkan mungkin belum melakukannya dengan sempurna. Mari saya ajak kita semua untuk melihat diri kita masing-masing, mengkoreksi diri kita masing-masing. Dan mari kita baca Lukas 9. Lukas pasal 9, kita baca terlebih dahulu ayat 22. Supaya jelas dasarnya. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, yaitu merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan kita juga akan merayakan Paskah pada hari Minggu yang akan datang, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan semua ini adalah satu hal yang sudah diketahui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu dan sadar akan apa yang harus dijalaninya dalam kehidupannya di dunia ini. Sehingga dikatakan di sana, dan Yesus berkata, Anak manusia, karena bukan Allah yang mati di salib, tapi anak manusia, jadi manusia Yesus, harus menanggung banyak penderitaan. Coba perhatikan di sana. Tuhan Yesus tahu dan sadar bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala, ditolak oleh ahli-ahli Taurat. Ini adalah pemimpin-pemimpin dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan bahkan ini adalah pemimpin-pemimpin keagamaan mereka. Lalu bukan hanya ditolak dan menderita, dikatakan di sana lalu dibunuh. Jadi jelas, Tuhan Yesus tahu persis peran apa yang sedang dijalaninya. Ini bukan sebuah surprise bagi Tuhan Yesus, bukan. Tapi sebuah catatan bagi Tuhan Yesus bahwa dia akan menjalani hal ini. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Endingnya bukan kematian, tapi endingnya adalah kehidupan. Endingnya bukan kekalahan, tapi endingnya adalah kemenangan telak bagi Tuhan Yesus. Karena dikatakan di sini, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu Tuhan Yesus. Itu bukan saudara dan saya. Itu tugas anak manusia. Kita bukan Yesus. Itu tugas Yesus. Sekarang mari kita lihat apa yang menjadi tugas kita. Lukas 9, ayat 22 dan 23. Lukas 9 ayat 22 dan 23. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Kenapa kita disebut Kristen? Karena kita adalah pengikut Kristus.
kita adalah followernya Kristus. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang, siapapun juga, apakah dia adalah orang sederhana ataupun dia orang terkenal, orang kaya, pemimpin dan sebagainya, dikatakan di sana setiap orang yang mau menjadi followerku, yang mau menjadi pengikutku, yang mengikut aku, mau mengikut aku, yang mau menjadi seorang Kristen, ia harus, perhatikan di sana, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini adalah hal yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya tugas kita ataupun hal yang harus kita lakukan, petunjuk di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen yang mau menjadi pengikutnya. Di sini dipakai kata harus. Kalau saudara membaca New International Version dipakai kata must. Berarti betul-betul harus. Kalau kata harus berarti tidak ada tawaran lain. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada hal lain yang bisa menggantikannya. Itu kata harus. Harus. Dipakai kata harus. Harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Mungkin kita sudah sering kali baca ayat-ayat ini. Tapi pagi hari ini saya mau ngajak kita semua sebagai jemaat akhir zaman untuk mengkoreksi diri kita. Sudahkah kita menyangkal diri kita? Sudahkah kita memikul salib kita setiap hari? Dan sudahkah kita mengikut Yesus? Mengikut Yesus berarti kalau Yesus jalan ya kita jalan, ke Yesus berhenti ya kita berhenti. Kalau Yesus ke arah utara kita ke arah utara, Yesus ke arah selatan kita ke arah selatan. Mengikut Yesus, bukan Yesus yang mengikuti kemauan kita, tapi kita yang mengikuti kemauan Yesus. 3 hal ini adalah syarat untuk mengikuti Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini syarat. Syarat untuk mengikut Yesus. Jadi kalau mereka yang tidak memenuhi syarat ini, tidak perlu dikatakan kamu tidak diterima sebagai orang Kristen. Atau kamu bukan orang Kristen. Tidak perlu dikatakan begitu. Dia sendiri tahu. Saya tidak memenuhi syarat. Seperti pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ini adalah syarat. Yesus yang menjadi juru selamat, tapi untuk menerimanya kita harus percaya. Bukan kita harus mengerti dengan otak kita, bukan. Tapi kita harus percaya. Coba sedikit untuk mengingatkan kita kembali, coba kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saudara beri tanda dulu Lukas pasal 9 tadi. Dan kita membaca Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Mari. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu bertanya kepada Paulus dan Silas, bertanya begini, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat tuh bisa satu deretan daftar. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masak nasi goreng? Itu aja harus ada syarat-syaratnya macam-macam. Ada begini-begini. Tapi dalam hal selamat, jawab mereka, Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Berarti ini syarat. Syarat untuk menerima Yesus sebagai juru selamat adalah percaya. Banyak orang mendengar tentang Yesus. Tapi kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus, maka
mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ini kalau di dalam tabernakel jelas banget. Ketika kita masuk halaman tabernakel dibutuhkan percaya. Tapi selanjutnya setelah masuk dalam ruang kudus, Tuhan Yesus katakan, kamu mau menjadi pengikutku? Kamu mau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus? Kristen itu bukan nama agama loh. Aslinya Kristen adalah nama kelompok. Kelompok orang-orang yang mengikut Kristus, itu Kristen. Dan Kristen ini ada syaratnya, kata Tuhan Yesus. 3 syaratnya, yaitu menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah menyangkal haknya, menyangkal egonya, atau tidak menggunakan haknya, tidak menggunakan egonya. Saudara, mungkin seringkali saya bicara soal free will, ya. Ini free will lagi, ini setiap minggu harus ada kata free will ini. Ada kehendak bebas. Pertanyaan saya begini, apakah perbuatan dosa sebuah free will? Apakah perbuatan dosa sebuah kehendak bebas? Ya, kehendak bebas. Jangan salahkan iblis, seolah-olah iblislah yang membuat kita berbuat dosa. Kalau Hawa tidak berkehendak bebas memakan buah yang dilarang itu, maka tidak ada dosa. Jadi kehendak bebas kita itu bebas untuk melakukan dosa atau bebas untuk menolak dosa. Itu kehendak bebas. Kita bukan robot. Saudara, kadang-kadang kalau daftar di komputer ya, program tertentu kan ada kolom di mana saudara harus mencentrang atau ada yang harus dilakukan lah. Bahwa I'm not robot gitu kan. Bahwa saudara bukan robot gitu. Ya kan kadang-kadang ada gitu. Kita bukan robot. Kita bukan robot yang kemauan kita diprogram, ditentukan, bukan. Kita punya free will, punya kehendak bebas. Kita bebas untuk percaya Yesus atau bebas untuk menolak Yesus. Itu bebas. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Ada hal yang akan dituainya. Menyangkal diri adalah ketika kita meniadakan atau menolak atau tidak melakukan akan sebetulnya kehendak bebas kita. Kehendak bebas saudara kalau saudara hari ini tidak ke gereja. Itu free will saudara. Tapi kalau saudara mau menyangkal diri saudara, saya sedang sakit, tidak enak badan, saya sedang kecapean tadi malam dan sebagainya, tapi saya tetap pagi hari ini datang ke gereja. Ada ancaman virus corona. Gereja mengatakan bahwa sudah disteril dan sebagainya, betul. Tapi risikonya kan nanti masih ada. Tapi kehendak bebas saudara, saudara hadir tetap di dalam ruang ibadah. Itu kehendak bebas. Dan saudara menyangkal hak saudara untuk tinggal di rumah, untuk istirahat. Saudara berhak untuk berbuat dosa. Tapi saudara menyangkal diri saudara untuk saya tidak mau berbuat dosa. Tidak mau menggunakan ego saudara. Mari kita bandingkan dengan Matius 26. Saudara tetap beri tanda Lukas 9 ya. Matius 26 ayat 53. Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, maka Petrus berusaha untuk melindungi Yesus dengan menggunakan pedangnya. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 52. Ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mempunyai otoritas yang besar di surga maupun di dunia, di bumi, dimanapun juga. Jadi Tuhan Yesus ini ketika ditangkap di Taman Getsemani, mudah bagi dia untuk memanggil
dikatakan di sini, mendatangkan, meminta Bapa di surga, mengirimkan, dikatakan di sini, 12 pasukan malaikat untuk membantu Yesus. Itu bisa sekali. Tapi Tuhan Yesus menyangkal dirinya. Walaupun dia Allah, tapi dia menyangkal dirinya dan dia tidak mau melakukan apa yang sesungguhnya menjadi haknya atau menjadi egonya. Kalau Tuhan Yesus egois, maka Tuhan Yesus akan memanggil malaikat. Dan gak usah 12 ya pasukan malaikat ini. Satu malaikat saja saya rasa sudah habis tentara Romawi yang akan menangkap Yesus. Tapi Yesus tahu persis bahwa anak manusia harus menjalankan rencana Bapa. Untuk bisa menjalankan rencana Bapa, maka harus ada penyangkalan diri untuk tidak menjalankan rencananya sendiri. Bagaimana kita bisa menyerah kepada Tuhan? Saya selalu ingatkan, di dalam menghadapi masalah ingat 2 hal, 2 kunci. Menyerah kepada rencana Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerah pada rencana Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan? Apa caranya atau bagaimana jalannya supaya bisa menyerah? Dan bagaimana caranya supaya bisa mengandalkan? Itu harus menyangkal diri. Orang yang tidak menyangkal dirinya tidak akan menyerah kepada rencana Tuhan. Orang yang tidak menyangkal dirinya tidak akan bersandar, berpegang pada kuasa Tuhan. Tidak akan mengandalkan Tuhan. Harus menyangkal diri. Kita perlu koreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita menyangkal diri kita? Setelah bisa menyangkal diri, urutan berikutnya, ini tidak boleh dibalik. Menyangkal diri barulah memikul salib. Orang yang belum menyangkal diri tidak bisa untuk memikul salib. Memikul salib ini artinya seperti salib Yesus. Salib itu adalah gambaran penderitaan, sudah jelas. Salib itu gambaran penghinaan, sudah jelas. Salib itu adalah gambaran penghukuman, sudah jelas. Tapi salib Yesus adalah penderitaan yang tidak layak diterima oleh Yesus. Hukuman yang tidak pantas untuk Yesus yang tidak punya salah apa-apa. Sehingga dikatakan di sini memikul salib, ingat tadi, kalau kita buka kembali pada Lukas 9 tadi ayat 23 dan sebelumnya ayat 22. Memikul salib ini adalah menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung. Kalau Yesus ini penjahat besar, lalu dia harus memikul salib, itu penderitaan yang harus ditanggung. Kalau kita menanam, menebar dosa dan akhirnya kita menuai penderitaan dari dosa itu, ya itu memang harus ditanggung. Tapi memikul salib di sini adalah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Coba saudara buka Yohanes 19, tetap Lukas 9 diberi tanda. Yohanes 19, ayat 4 sampai 6. Yohanes 19 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Perkataan Pilatus sungguh aneh. Pilatus ini pemimpin. Dia bukan orang bodoh, tapi perkataannya aneh di bagian akhir. Dikatakan di sana pada ayat 6, bagian akhir. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia. Sebab," nah ini sebabnya nih, "sebab dia adalah penjahat besar. Sebab dia adalah orang yang mempunyai kesalahan yang luar biasa," dan sebagainya. Harusnya begitu, tapi ini enggak. Sebab
aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini nggak masuk akal. Salibkan dia sebab aku tidak mendapati kesalahannya. Jadi orang yang tidak bersalah mulai dari saat itu harusnya disalib gitu. Orang yang bersalah mulai dari saat itu harusnya dibebaskan dari salib. Harusnya begitu. Orang yang tidak bersalah seperti Yesus tidak bersalah harusnya disalib. Sebab dikatakan di sana, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Gambaran di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah keluar ayat 5 bermahkota duri dan berjubah ungu. Itu bukan gambaran sederhana. Ini menggambarkan penderitaan, siksaan yang dialaminya sebelum dia memakai mahkota duri dan berjubah ungu. Mahkota duri dan jubah ungu ini adalah hadiah dalam tanda kutip dari penderitaan, siksaan yang dia alami. Karena apa? Karena dia tidak bersalah. Itu salib. Jadi saudara nggak bisa mengatakan, aduh Pak Pendeta, anak saya itu nakal sekali, itu salib saya. Bukan. Bukan salib itu. Pak Pendeta, suami saya nakal sekali, itu salib. Oh bukan. Bukan salib. Ada sebabnya. Mungkin kalau ditelusuri ada sebabnya hal-hal yang tidak enak kita alami. Tapi Yesus mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya, itu salib. Memikul salib. Dan semuanya itu Tuhan Yesus lakukan di dalam free will-nya Yesus. Di dalam kehendak bebasnya Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak berkehendak diperlakukan sangat terhina dan menyakitkan seperti ini, dia bisa berontak. Yesus punya kuasa yang luar biasa. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Karena di dalam kehendak bebasnya dia menundukkan dirinya pada rencana Allah. Dia ikhlas. Dia sukarela. Itu yang luar biasa loh. Pelajaran yang luar biasa dari memikul salibnya Yesus ini adalah dia ikhlas. Dia sukarela. Kalau saudara pada suatu hari misalnya ditagih uang parkir oleh tukang parkir untuk kendaraan yang bukan milik saudara, mungkin saudara akan bilang, oh bukan punya saya itu punyanya bapak itu, kok nagihnya ke saya, padahal cuma berapa ribu sih, itu saya tidak rela ya. Kadang-kadang kita memang berat sekali kalau mau bicara soal ikhlas, soal kerelaan, soal sukacita, sukarela di dalam memberikan, sangat sulit. Tapi Yesus melakukannya dengan kehendak bebasnya. Sebab sesungguhnya Yesus bisa tidak menyangkal dirinya. Tidak menyangkal dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Artinya Yesus tetap menunjukkan dirinya sebagai maha kuasa. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Yesus juga dapat tidak memikul salib. Dia menolak memikul salib, bisa. Tapi dalam kehendak bebasnya dia memikul salib. Kalau saudara mengingat kisah perjalanan salib Via Dolorosa ya, perjalanan salib, maka saudara akan mengingat seorang bernama Simon. Matius 27. Matius 27 ayat 32. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dulu saya tidak mengerti kenapa sih kok ada kisah Simon yang menginterupsi perjalanan salib Yesus. Tuhan Yesus sudah begitu lemahnya secara jasmani. Dan salib itu begitu beratnya untuk dipikul, naik loh, posisinya Bukit Golgota itu lebih tinggi. Jadi naik, gotong salib sendiri. Tidak kuat, jatuh. Dan ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Simon orang Kirene. Perhatikan di sana, orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi bukan free will-nya Simon. Bukan kehendaknya Simon. Simon tidak sukarela. Simon tidak ikhlas. Baru kita pahami kalau kita membaca Lukas 9 ayat 23 tadi tentang memikul salib.
kita mau memikul salib sebagai Yesus atau mau memikul salib sebagai Simon. Sebab salib yang sama itu pernah dipikul oleh dua orang. Satu Yesus, satu lagi Simon orang Kirene. Dulu saya heran-heran kok ada acara Simon bantu Yesus ngangkat salib ini. Terus setelah itu nggak ada ceritanya lagi. Ternyata Simon ini dihadirkan untuk menunjukkan bahwa Simon dipaksa memikul salib. Apakah Simon memikul salib? Ya, memikul salib, itu faktanya. Tapi dia tidak dengan sukarela. Dia dipaksa. And they force him to carry the cross. Dipaksa, ditekan. Itu dalam New International Version. Dipaksa betul-betul, nggak ada pilihan lain. Tentara Romawi yang menjajah orang Yahudi pada waktu itu memaksa Simon. Simon sini, angkat salib ini. Mau apa lagi Simon? Tadi malam gua mimpi apa? Nasib gua kok jelek banget sih. Itu bagus Simon cuma disuruh ngangkat salib. Enggak, Simon kamu dipaksa untuk disalib juga. Saudara bisa bayangkan coba apa yang ada dalam hatinya Simon. Ngomel, kesel, jengkel. Karena apa? Dipaksa, tidak sukarela. Dia tidak ikhlas. Setelah Simon ngangkat salib, di pinggiran dia diwawancara sama wartawan misalnya. Simon gimana? Ngomel pasti isinya, omongannya dia. Gak ada dia bilang, puji Tuhan, saya bisa ikut merasakan salib Yesus. Gak ada. Ngomel. Karena tidak ikhlas, tidak sukarela. Saudara mau mengangkat salib seperti Yesus atau saudara mau mengangkat salib seperti Simon? Pertanyaannya. Sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Yesus berapa hari memikul salib? Enggak sampai 1 hari. Hari itu juga beberapa jam, beberapa waktu. Yesus mengangkat salib sampai Golgota dan disalibkan. Saudara dan saya harus, ini bukan kata-kata saya loh. Lukas 9 ayat 23 dengan jelas memikul salibnya setiap hari. Dan setiap hari itu saudara mau menjadi pemikul salib seperti Yesus yang tidak ada satu omelan juga di mulutnya karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Sehingga Tuhan Yesus ikhlas dan rela. Ibu-ibu rumah tangga yang suka mengurus rumah tangganya setiap hari, saya percaya pasti capek. Belum nyapu sendiri kalau nggak ada pembantu, nyapu sendiri, ngepel sendiri, nyuci pakaian sendiri, ngurusi jemuran sendiri, belum tukang sayur datang, belum tagihan iuran panci datang, dan sebagainya. Urusannya banyak. Ibu-ibu ini ngomel nggak? Kalau dia ngomel, dia nggak sayang sama keluarganya. Mungkin dia marah sama suaminya. Kenapa sih celana blue jean kamu ini kok sering kali dicuci? Nggak tahu ya beratnya nyuci celana blue jean, nggak pakai mesin lagi. Orang lain mah blue jean bisa dipakai sebulan, kamu mah sekali pakai, 2 kali pakai cuci. Itu nggak sayang sama suami. Kalau sayang sama suami, capek. Mungkin juga tangannya luka semua waktu nyuci celana jeans itu. Tapi ini celana orang yang aku sayangi. Lo beda loh, orang penuh kasih itu beda. Capek, capek, sakit, sakit. Tapi dijalani dengan ikhlas. Dengan sukarela. Dengan sepenuh hati. Karena ini zaman dulu belum pakai pampers, popoknya bayiku ini anakku. Ikhlas bangun tengah malam karena anakmu nangis minta susu atau popoknya basah, ikhlas, nggak pakai ngomel. Anak nggak tahu diri. Malam-malam sudah capek saya. Kamu itu anak bayi kan suka jet lag ya, iya kan? Bukan yang naik pesawat aja, anak bayi juga jet lag. Jadi kalau siang hari dia tidur, kita nyuci. Malam hari kita mau tidur, dia bangun. Kita nggak bisa tidur, jadi kapan tidurnya? Tapi dijalani dengan ikhlas. Tuhan Yesus menjalani setiap kali cambukan, setiap kali siksaan, dia tidak mengeluh.
Apa sebabnya? Karena mengasihi saudara, mengasihi saya, dijalani dengan ikhlas. Sekarang kalau saudara harus memikul salib saudara setiap hari dan saudara ngomel, saudara tidak sedang mengasihi Allah, tidak sedang mengasihi Kristus. Ada satu persyaratan yang harus dipenuhi di sini untuk menjadi pengikut Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Itu tidak bisa ditawar, itu harus. Kita sudah mengikuti Yesus. Kita sudah mengikut Yesus sehingga kita disebut Kristen. Kristen itu pengikut Yesus, pengikut Kristus, followernya Kristus. Tapi pertanyaannya pagi hari ini, apakah kita sudah menyangkal diri dan memikul salib? Memikul salib kita. Bukan seperti Simon. Simon memikul salibnya Yesus. Kita tidak disuruh memikul salibnya Yesus. Kita disuruh memikul salib kita. Menyangkal diri kita sekali lagi adalah menyangkal hak kita untuk digunakan oleh kita sendiri dalam free will kita. Menyangkal ego kita yang harusnya digunakan karena kita orang bebas. Maka kita boleh melakukan kehendak bebas kita. Memikul salib, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Karena saudara orang Kristen, orang percaya. Bagaimana caranya? Kadang-kadang saya berpikir gini loh. Saudara mungkin juga berpikir yang sama mungkin pernah. Puji Tuhan, saya tidak harus menyangkal diri. Puji Tuhan, saya tidak harus menderita dengan penderitaan yang tidak harus saya terima. Ini khotbah tidak enak sekali, khotbah tentang penderitaan, bukan khotbah tentang berkat ini. Puji Tuhan saya enggak mengalami gitu Pak Andri. Saudara mungkin gembira dengan hal seperti itu, saya malah sedih. Karena apa? Berarti saudara bukan pengikut Kristus. Loh, lalu bagaimana? Apa saya harus memukul-mukul diri saya supaya menderita? Oh bukan. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus kok dibenci begitu rupa oleh bangsanya sendiri? Karena dia mengabarkan kebenaran. Karena dia hidup dalam kebenaran, maka dia dibenci oleh dunia. Kalau saudara dan saya belum mengalami menyangkal diri dan memikul salib, jangan-jangan kita masih hidup selaras sesuai dengan dunia. Jangan-jangan begitu loh. Jadi saya pada waktu peluncuran dulu ya. Jadi apa ya, zaman dulu pelonco ya, jadi ospek ya, zaman berikutnya ospek, sekarang mungkin sudah nggak boleh ya. Itu masing-masing orang disuruh bawa beban di dalam karung. Saya ikut jalan sama mereka, teman-teman saya lihat teman-teman kok pada berat gitu, letih di dalam ranselnya itu. Saya nggak tahu di dalam ranselnya, saya juga bawa ransel, mereka bawa ransel, terus mereka kok jalannya kayak capek, letih, saya kok enggak sih? Apa saya masih seger? Setelah jalan jauh, setelah hampir sampai tujuan, baru saya sadar, saya yang salah. Kenapa? Tadi ada instruksi, masing-masing orang harus bawa beban itu yang ada di karung, masuk di ransel. Saya tidak jalankan, makanya ransel saya enteng. Saya mungkin, pada waktu itu saya belum bertobat ya. Kalau sudah bertobat mungkin, puji Tuhan orang lain mah berat, saya hidupnya enteng ini. Enak Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup saudara yang enteng itu jangan-jangan karena saudara belum menyangkal diri dan memikul salib. Loh, apa saya harus menyengsarakan diri saya? Oh enggak, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menyengsarakan diri kita, enggak. Bahkan ketika nanti saudara menyangkal diri dan memikul salib, Tuhan kirim apa? Rohnya yang kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Kenapa kok kita perlu ditolong? Kalau sesuatu yang enteng-enteng saja sih kita nggak perlu ditolong. Justru ini sesuatu yang berat. Yang seringkali kita hindarkan karena apa? Karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman sebagai apa? Sebagai orang Kristen. Bahwa orang Kristen itu akan diberkati, orang Kristen akan dijagai Tuhan, orang Kristen akan dipelihara oleh Tuhan. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, kata Daud. Ayat 2 dan 3-nya, aku dibaringkan
di rumput hijau, dibawa ke air yang tenang. Itu zona nyaman kita. Suatu hari Tuhan ajak kita keluar dari zona nyaman kita, masuk ke ayat 4 dari Mazmur 23. Yaitu berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa? Tidak ada tongkat gembala, tidak ada pentungan itu, gada, nggak ada, di rumput hijau, nggak ada. Di rumput hijau ketika domba itu ada di rumput hijau, nggak ada gembala itu pakai tongkat, pakai gada. Di air yang tenang, tongkat gembala nggak keluar. Gadanya gembala nggak keluar. Disimpan sama gembala. Tapi ketika masuk dalam lembah kekelaman, saya rindu baca itu dulu ya. Itu barulah keluar di sana yang namanya tongkat dan gada. Saya bacakan di sini. Mazmur Daud, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah kesimpulan akhir dari Daud. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, nyaman, zona nyaman. Ia membimbing aku ke air yang tenang, zona nyaman. Ia menyegarkan jiwaku, zona nyaman. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu adalah zona nyamannya orang Kristen. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak mengatakan begini. Ia menuntun aku masuk dalam lembah kekelaman. Oh enggak. Lembah kekelaman itu diterjemahkan di sini sebagai penderitaan. Hal yang buruk. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Yesus beserta dengan saudara dan saya. Bukan hanya di zona nyaman. Terlebih lagi di zona tidak nyaman. Saat saudara menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib itu Kristen sudah dewasa. Kalau Kristen masih anak-anak memang zona nyaman aja deh. Anak-anak kecil kan gitu. Pengen permen? Kasih. Pengen es krim? Kasih. Sekolah? Gak usah mikirkan uangnya mereka. Mereka masih zona nyaman. Setelah anak kecil jadi besar, punya anak sendiri. Nah itu masuk dia. Pengen nyekolahkan anaknya? Ya lu kerja setengah mati lu, baru bisa punya uang buat nyekolahkan anak lu. Mau minta sama papa mama? Mereka sudah dipanggil pulang oleh papa. Dan sudah pensiun papa mama. Masa sudah tua masih minta sama papa mama? Malu sendiri. Malu sama kumis. Dan ketika kita berada dalam zona tidak nyaman, yaitu lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata Daud, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ngapain dihibur ketika ada di rumput hijau? Ngapain dihibur ketika ada di air tenang? Ngapain dihibur ketika jiwanya segar? Ngapain dihibur ketika berada di jalan yang benar? Saudara pengen nyaman terus? Bukan pengikut Kristus. Karena Kristus sendiri tidak nyaman. Tapi Kristus jalani dengan kasih yang besar. Hanya kasih yang bisa membuat Tuhan Yesus menolak free will-nya sendiri. Jangan kehendakku Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Kita juga punya kuasa meskipun tidak maha. Tapi kita punya kuasa untuk free will kita loh. Saudara mau tidak untuk menjalankan apa yang minggu lalu Pak Junius berkhotbah tentang komitmen. Menjalankan komitmen itu gak mudah. Orang mengikrarkan janji gampang. Tapi untuk memenuhinya yang sulit. Tuhan, saya janji setia pada Tuhan. Selama jantungku masih berdetak, darahku masih mengalir dalam tubuhku, nyanyian itu bunyinya kan gitu. Saudara nyanyikan itu, saudara ikrarkan itu, betul itu saudara mau? Untuk menyangkal diri dan memikul salib? Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Iman ini bukan nama orang, tapi iman percaya. Yang timbul dari berita Injil, itu tidak take it for granted, begitu kualitasnya kita terima iman itu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, selamanya iman kita akan begitu. Iman itu bukan potongan logam mulia. Ketika saudara beli emas, maka 10 tahun lagi emas ini tetap emas. Ya kan? Enggak, saudara beli emas 10 tahun lagi karena kelamaan saudara simpen, kok jadi puding ya? Enggak kan? Kok kenyur-kenyur jadi puding? Enggak. Tapi iman enggak bisa begitu loh. Iman yang timbul dari berita Injil harus selalu diperjuangkan. Supaya apa? Supaya selalu teguh berdiri. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku, Paulus, datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Apa itu? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman dari mana? Karunia Roh Kudus, betul. Iman dari mana? Dari mendengar firman Tuhan, betul. Tapi setelah itu iman harus diperjuangkan. Bagaimana kita memperjuangkan iman dan mengapa kita perlu memperjuangkan iman? Ayat 28 mengatakan begini. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Gentar sedikit saja enggak. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Berita Injil itu adalah berita kebinasaan bagi mereka. Tapi bagi kamu itu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Tanda keselamatan yang kita punya, keselamatan kan belum kita rasakan, kita belum masuk surga sekarang. Tapi apakah pasti kita masuk surga? Pasti. Tandanya apa? Ini iman yang diperjuangkan sehingga selalu teguh berdiri. Dan saudara tahu, kuasa kegelapan tidak pernah membiarkan saudara untuk teguh berdiri. Selalu digoyahkan oleh macam-macam, oleh cara berpikir yang salah, oleh perasaan yang tiba-tiba gak enak. Sebelum melayani Tuhan, tiba-tiba kok bentrok sama ini, ribut sama ini, kesal sama ini. Sehingga waktu melayani Tuhan, gak enak juga. Dan macam-macam hal lah. Terlalu banyak, kita tuh terlalu rentan, terlalu gampang digoyahkan. Sehingga iman kita yang Tuhan sudah berikan pada kita bisa tidak teguh berdiri, tidak berkualitas sama, sehingga tidak menjadi tanda keselamatan lagi dari Allah. Lalu ayat 29. Sebab kepada kamu, saudara dan saya, sehubungan dengan iman itu, kita mendapat 2 karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja, pertama adalah untuk percaya kepada Kristus. Jadi untuk percaya kepada Kristus itu adalah karunia. Sebab bisa saja saudara tidak percaya pada Kristus. Dan akhirnya binasa selamanya di dalam api kekal neraka. Tapi saudara dan saya percaya kepada Kristus. Ini adalah karunia. Ini karunia pertama, percaya kepada Kristus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan, menderita untuk Kristus itu karunia. Kok tadi percaya kepada Kristus karunia? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya dapat karunia.
Saya betul-betul orang yang bernasib baik karena saya percaya pada Tuhan Yesus. Tapi berikutnya, karunia untuk menderita. Saudara sudah dapat belum karunia untuk menderita? Kalau belum, jangan-jangan paket karunia itu belum saudara ambil. Sama seperti saya tadi. Waktu teman-teman semua bawa ransel yang berat, isinya ada 1 karung beban, saya enteng-enteng saja. Bukan karena saya istimewa atau saya hebat, saya dan sebagainya, bukan. Karena saya tidak mengambil paketnya. Pak Andri ngapain sih seperti ular datengin orang yang akan memukul kepalanya? Ngapain kita bodoh begitu? Ngambil kok paket penderitaan. Loh, masalahnya ini syaratnya. Untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus, syaratnya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Khotbah yang seperti ini memang jarang didengar. Karena bagiannya nggak enak. Ini bisa-bisa orang mundur. Kalau gitu saya nggak mau jadi Kristen. Nggak jadi Kristen saja hidup saya sudah sengsara. Sekarang jadi Kristen, lebih sengsara lagi. Gila apa saya? Saya mundur jadi Kristen. Loh, banyak loh di zaman Tuhan Yesus. Itu murid-murid Yesus tuh mengundurkan diri dari Yesus tuh banyak. Sekarang ini akhir zaman. Zamannya penseleksian. Seleksi mana gandum, mana ilalang. Gandum dan ilalang duduk berdampingan di gereja. Tapi yang satu akan masuk ke dalam perapian, yang satu lagi akan masuk ke lumbung. Saudara akan menjadi gandum kalau saudara berani mengambil paket yang seharusnya kita ambil. Kita bukan orang gila, bukan orang bodoh. Tapi ini syarat, siapa yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Pada Lukas 9 ayat 23. Seringkali saudara punya ayat pegangan ya. Punya ayat yang ditulis di tembok mungkin, di kamar saudara. Tulis besar-besar sehingga sebelum saudara pergi, saudara baca ayat itu. Luar biasa. Ada gitu yang nulis Lukas 9 ayat 23? Ada. Hebat orang itu. Karena dia selalu diingatkan, hari ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyangkal diriku? Dan salib apa yang aku harus pikul? Sebelum berangkat nih sudah siap. Ya mungkin saudara masih ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ada satu pesan. Pesan yang sangat penting yang harus dilakukan. Kalau saudara membaca itu pada Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam perintah ini terkandung menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Saudara punya keluarga kan di rumah yang belum percaya Tuhan Yesus? Saudara punya family yang belum percaya Tuhan Yesus? Saudara punya teman sekantor yang belum percaya Tuhan Yesus? Pernah tidak saudara memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka? Mengajak mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat? Waduh Pak Andri, nanti saya jadi dibenci sama teman saya. Baru dibenci, belum disiksa. Itu menyangkal diri, itu memikul salib. Nanti kalau saya dikucilkan sama keluarga, saya jadi Kristen itu juga diam-diam loh Pak Andri. Keluarga besar saya nggak ada yang tahu. Loh salah, saudara jangan kagum. Kalau saudara jadi Kristen diam-diam dan keluarga besar saudara tidak tahu, jangan saudara kagum. Salah. Karena janji firman Tuhan, satu orang bertobat, maka seisi rumahnya diselamatkan. Bagaimana bisa seisi rumahnya diselamatkan kalau saudara tidak menyampaikan berita Injil kepada mereka? Memperkenalkan siapa itu Yesus. Saudara tidak sedang mengkristenkan, tidak. Tapi saudara sedang memperkenalkan sang juru selamat kepada teman saudara sekantor, kepada teman saudara satu kuliah, kepada teman saudara yang dekat di rumah saudara sana, atau kepada keluarga saudara, famili saudara.
yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu bukan tugas pendeta saja dan bukan tugas penginjil saja. Kalau itu hanya tugas pendeta dan penginjil saja, maka nanti yang masuk surga, saya lihat, loh kok semua pendeta ya? Mana di jemaat saya kok nggak ada satu juga? Itu tugas kita masing-masing. Menyangkal diri dan memikul salib. Gimana? Berat gak itu? Berat. Gak mudah. Sulit. Memenangkan satu jiwa saja susahnya luar biasa. Saudara harus menyangkal diri. Saudara harus berperilaku benar. Sebab orang itu akan lihat perilaku saudara. Katanya orang Kristen. Kok caci maki sama istrinya tabok-tabokan. Ceplok, saya kira lagi ngapain, ternyata lagi nabokin istrinya. Nggak bisa saudara menyangkali, saudara punya hak nggak nabokin istri saudara, meskipun tidak baik. Free will saudara membolehkan itu, bahkan bunuh, boleh, ya tapi konsekuensinya ada. Tapi itu saudara tidak sedang menyangkal diri, sangkal diri saudara. Saudara mungkin mau marah nih sama angkot yang nyusul saudara dan hampir nyerempet motor saudara, atau nyerempet mobil saudara. Saudara mau maki-maki, sudah buka kaca jendela, tapi nyangkal diri gak jadi dah. Banyak hal yang harus saudara perhatikan dalam hal ini. Satu lagi, 2 Timotius 3, ayat 12-14. Saudara perhatikan, ini ayat-ayat kalau menurut saya, kalau dibaca simak sungguh-sungguh rada ngeri. 2 Timotius 3, ayat 12 sampai dengan 14. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai dengan 14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara baca ayat tadi, ayat mengerikan. Sebab apa? Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya kan hidup beribadah dalam Kristus Yesus kan kita ini. Kita tidak sedang beribadah menyembah berhala kan. Kita beribadah di dalam Kristus Yesus. Ayat ini ngeri sekali. Akan menderita aniaya. Saya berpikir Tuhan, kalau begitu, kalau saya belum menderita aniaya karena beribadah kepadamu, jangan-jangan saya salah beribadah. Jangan-jangan saya belum beribadah. Hidup beribadah di dalam Kristus, mengikut Yesus akan menderita aniaya, mengalami penderitaan. Ini ayatnya jelas, 2 Timotius 3 ayat 12. Apalagi ayat 13, manusia di sekitar kita yang jahat akan bertambah jahat di akhir zaman. Di akhir zaman itu yang jahat akan bertambah jahat. Ayat 13 mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kan kita tidak mau disesatkan. Dan kita juga tidak mau menyesatkan. Kita mau ikut Yesus yang adalah kebenaran. Gimana caranya? Berani menyangkal diri dan memikul salib. So perhatikan, para murid ketika masih bersama dengan Yesus, mereka mengalami siksaan. Ketika Tuhan Yesus masih jalan bersama mereka, Tuhan Yesus berkhotbah di sini, mengajar di situ, menyembuhkan orang sakit bersama para murid. Apa para murid diperhadapkan dengan siksaan? Tidak. Yang diincar semua adalah Yesus yang diincar oleh semua orang. Semua musuh-musuh Yesus, semua antikristus, incarnya siapa? Yesus. Itu zona nyamannya para murid. Ketika Yesus ditangkap, bubar mereka. Karena tiba-tiba mereka harus masuk ke dalam satu zona yang lain, yaitu zona sebagai murid Kristus. Petrus menyangkal, saya nggak kenal dia, saya jangan dilibatkan, saya nggak mau ikut kena getahnya. Yesus disalib, saya juga rasa heran. Yesus itu orang benar, orang baik, kenapa disalib? Saya nggak setuju Yesus disalib, tapi saya nggak mau ikut-ikutan loh. Nanti saya kena getahnya. Itu Petrus yang militan.
Tapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus Tuhan turun. Siapa Petrus? Petrus berkhotbah paling lantang pertama kali sebelum para murid yang lain berkhotbah. Petrus bukan hanya menyatakan bahwa dia adalah followernya Yesus, bukan hanya menyatakan itu, tapi dia mengabarkan Injil. Murid-murid Yesus mulai dari saat itu mengabarkan Injil. Apa yang mereka terima? Penderitaan. Rasul Yohanes yang mati tua, sebelumnya adalah rasul yang digoreng di penggorengan besar dengan minyak yang panas di Roma. Tapi tidak mati karena perlindungan Tuhan. Setelah itu, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu pulau kecil sekali di Yunani. Untuk apa? Kerja paksa sebagai budak-budak yang bekerja di tambang di sana. Apakah itu sebuah nasib sialnya Yohanes? Yohanes yang tadinya, Tuhan, kalau engkau datang dengan kemuliaanmu biar saya duduk di sebelahmu Tuhan. Sekarang tiba-tiba turun menjadi budak tambang di Pulau Patmos. Oh tidak, karena Yohanes ada di Pulau Patmos. Justru Yohanes menerima wahyu yang dari Tuhan. Sehingga ada kitab wahyu yang menunjukkan tentang akhir zaman dengan sangat jelas. Matius, saudara tahu Matius yang dulunya pemungut cukai dan akhirnya menjadi rasul, menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadi rasul Yesus. Matius ini di Nadafar, Ethiopia ditangkap ketika dia memberikan pengajaran kepada beberapa orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Dia ditangkap dan tangan dan kakinya dipasak ke tanah, kepalanya dipenggal. Tanggal 23 November tahun 1596 di Kyoto, Jepang. 26 orang Kristen Jepang pribumi, bukan orang bule loh, orang Jepang pribumi Kristen. Tanggal 23 November 1596 ditangkap. Lalu tanggal 5 Februari tahun depannya 1597 mereka disalib. Belum berhenti sampai di situ. Tahun 1622 50 orang Kristen dipenggal di Jepang, dibakar. Tahun 1637 30.000 orang Kristen di Jepang dibunuh. Apakah kita patut mengucap syukur karena kita tidak termasuk di dalamnya? Atau kita justru harus bersedih? Kenapa kok bukan saya Tuhan? Stefanus ketika dirajam, dia melihat langit terbuka. Satu adegan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh Stefanus. Mengapa Tuhan tidak menolong? Orang tidak bisa melihat gada dan tongkat Tuhan Yesus menyertai Stefanus. Saudara beribadah pada Tuhan Yesus, bagus. Tapi jangan merasa sudah benar kalau saudara belum menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Surga, pagi hari ini kami mau melihat dan mengkoreksi kehidupan kami sendiri. Sudahkah kami sungguh-sungguh mengiring Engkau Yesus? Sudahkah kami membayar semua syarat-syaratnya, yaitu menyangkal diri dan memikul salib setiap hari? Tolong ya Bapa, kami tidak mampu dan tidak berdaya. Kami membutuhkan kuasa Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, berikan kami hati yang membara untuk mengabarkan Injil.
Dorong kami ya Bapa untuk menyampaikan berita keselamatan kepada saudara-saudara kami yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka yang mungkin sudah Kristen dari kecil tetapi mereka tidak sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa untuk berani mengajak mereka ke gereja, untuk berani memperkenalkan mereka pada Yesus. Juga pada teman-teman kami. Seringkali kami takut dijauhi oleh mereka karena kami bercerita tentang Kristus. Dan kami salah berpikir bahwa kami sedang mengajak mereka pindah agama. Oh Tuhan, sekarang kami mengerti. Percaya dengan Tuhan Yesus Kristus itu bukan pindah agama, tapi itu adalah mengambil keputusan untuk menjalani jalan ke surga. Tuhan tolong kami. Tolong kami ya Bapa. Tolong kami untuk tidak berargumentasi, tidak menawar-nawar akan syarat ini. Tolong beri beban kepada kami dan hati yang membara untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun juga. Mungkin orang-orang yang baru kami kenal ataupun mereka-mereka yang baru kami jumpai. Tuhan tolong kami. Kami tidak mau tertinggal ya Tuhan. Karena waktunya sudah sangat dekat. Bapa dalam surga, tolong gerejamu ini Bapa. Berikan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa kematian Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.